akan mempresentasikan diskusi dari kami tentang motif dan fungsi bisnis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dan tugas-tugas yang dibagikan. Pertama, saya Rengga Febran Putra akan membaca motif dan bisnis. Yang kedua, Kak Sarlina, pengertian stakeholder dan jenis-jenis stakeholder. Ketiga, Kak Maria, peran stakeholder serta fungsi stakeholder. Dan yang keempat, Pak Nur Rahman, membaca fungsi-fungsi penting dari suatu bisnis. Yang pertama, motif bisnis. Motif bisnis. Bisnis diciptakan untuk menyediakan produk atau jasa kepada pelanggan. Jika dijalankan secara efektif, pemilik akan mendapatkan pengembalian investasi yang wajar dan bisnis juga menciptakan lapangan kerja. Memahami bisnis dimulai dengan mengetahui fungsi utama dan lingkungan operasinya. Tujuan dari suatu bisnis. Bisnis didirikan untuk melayani kebutuhan pelanggan oleh pemilik yang mencoba untuk memperoleh laba. Dari mana laba berasal? Laba berasal dari pendapatan bisnis dikurangi biaya untuk bisnis. Laba sebagai motif untuk memahami bisnis. Bagaimana motif laba dipengaruhi oleh pemerintah? Pemerintah pasar bebas mengakui keunggulan kepemilikan bisnis yang melayani pelanggan dan menciptakan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Bisnis nirlaba. Organisasi nirlaba non-profit organization melayani tujuan tertentu dan tidak mencari laba. Kelebihan pendapatan diinvestasikan kembali ke organisasi. Yang kedua, sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. Pertama, sumber daya alam, natural resource. Yang kedua, sumber daya manusia, human resource. Yang ketiga, modal, kapital. Yang keempat, kewirausahaan, entrepreneurship. Baik, untuk poin kedua, yaitu pemangku kepentingan utama. Pemangku kepentingan atau yang sering disebut dengan stakeholder merupakan semua pihak dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas, ataupun kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan, dan permasalahan yang sedang dibahas. Adapun untuk terjemahan dalam bahasa Indonesia sendiri, yaitu adalah pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Jadi untuk stakeholder di sini, yaitu semua individu, komunitas, ataupun kelompok masyarakat yang berimbas dan memiliki kepentingan terhadap masyarakatnya, terhadap bisnis tersebut. Untuk pemangku kepentingan bisnis ini, jenis-jenisnya yaitu berdasarkan pada posisi dan kekuatannya, serta dalam dunia bisnis. Untuk yang pertama, berdasarkan posisi dan kekuatannya. Terbagi menjadi 3, yaitu stakeholder utama ataupun primer yang memiliki kekuatan ataupun ikatan yang kuat dan hubungannya dalam penyusunan kebijakan, proyek, serta program. Jadi untuk stakeholder utama atau primer di sini, yang bertugas dalam penyusunan kebijakan. Mungkin dari internal dari perusahaannya itu menyusun kebijakan, kemudian nanti di sini akan dijalankan juga oleh internal dari perusahaan tersebut. Kemudian untuk stakeholder pendukung ataupun sekunder, ini tidak berhubungan langsung dalam sebuah bisnis ataupun program, tetapi kebijakannya itu berimbas dan juga dalam hal ini stakeholder pendukung bisa mengemukakan pendapatnya yang berpotensi untuk mengubah sikap stakeholder primer tadi, serta keputusan resmi dari pemerintah. Dalam hal ini, stakeholder pendukung yaitu adalah lembaga pemerintah, dalam hal ini Disnaker, kemudian LSM atau lembaga swadaya masyarakat, kemudian ada perguruan tinggi, dan kemudian juga pengusaha. Kemudian yang terakhir adalah stakeholder kunci ataupun eksekutif. Di sini untuk stakeholder kunci ataupun eksekutif ini memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan juga ketika dari stakeholder utama ataupun primer telah menetapkan kebijakan, maka dari stakeholder kunci atau eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah dapat
memengaruhi keputusan tersebut. Contohnya adalah lembaga pemerintah dari DPRD, kemudian juga dari semua dinas yang bertanggung jawab dalam pemberian perizinan kepada perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu jenis stakeholder dalam dunia bisnis, dilansir dari laman resmi Instopedia. Jadi untuk stakeholder dalam dunia bisnis dibagi menjadi dua, yaitu stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Untuk stakeholder internal itu adalah kelompok yang di dalam sebuah bisnis ini terpengaruh secara langsung dari kebijakan ataupun hasil bisnis dari yang didapatkan oleh perusahaan. Dalam hal ini stakeholder internal ini contohnya mungkin adalah dari manajemennya, kemudian dari karyawannya juga, ini adalah stakeholder internalnya. Kemudian yang untuk stakeholder eksternal itu adalah bagian kelompok yang mempunyai kepentingan dan hubungan kepada perusahaan, namun tidak memiliki hubungan secara langsung dengan proyek atau sistem kerja perusahaan. Kalau dalam dunia kelapa sawitan itu bisa dikatakan sebagai dalam wilayahnya itu dibilangnya sorry, saya lupa. Ya, sorry, saya agak lupa. Kalau dalam perkara sawitan, kita itu memberikan sekian persen dari tanah perusahaan kepada masyarakat untuk dikelola. Tapi dalam hal ini perusahaan juga yang mengelola, tetapi hasil labanya itu dibagi dua gitu. Sekian persen KSO ya. Kemudian next. Selanjutnya, di sini ada pemangku kepentingan bisnis, yaitu peran serta para stakeholder. Nah, apa sih stakeholder itu? Jadi stakeholder itu adalah individu atau kelompok yang memiliki suatu kepentingan atau pengaruh dalam suatu proyek, organisasi, atau suatu keputusan. Nah, di sini ada perannya. Yang pertama, membuat keputusan, yang dimana untuk para stakeholder perlu mengadakan rapat yang mengundang eksklusif perusahaan seperti jajaran direktur dan pihak-pihak lainnya yang memiliki kewenangan yang cukup penting di dalam suatu perusahaan itu sendiri. Terus yang kedua juga ada fungsi karyawan atau employee untuk menjalankan kegiatan suatu perusahaan. Terus yang ketiga ada fungsi kreditor atau the creditor. Untuk lembaga bagian keuangan atau individu yang memberikan sebuah pinjaman kepada suatu perusahaan sendiri. Nah, kemudian yang keempat, di sini ada fungsi pemasok atau bisa kita sebut dengan supplier, yang dimana pemasok menjadi partner kerja yang berperan penting dari suatu perusahaan yang siap untuk memenuhi ketersediaan bahan baku tersebut. Next. Selanjutnya di sini ada fungsi pelanggan atau bisa disebut dengan consumer. Nah, di sini untuk perusahaan yang memiliki kepentingan utama untuk mengidentifikasi individu yang menggunakan produk dan jasa mereka pelanggan atau pesaing dan konsumen. Terus juga ada fungsi pesaing. Fungsi pesaing pengetahuan karyawan tentang para pesaing dan peranan yang mereka mainkan dalam suatu berbisnis. Nah, kemudian yang ketujuh ada fungsi pemerintah, yaitu untuk memberikan suatu perizinan. Next. Nah, selanjutnya di sini ada pemangku kepentingan bisnis, yaitu hubungan perusahaan dengan stakeholder. Di sini ada 4. Yang pertama, inisiatif atau hubungan tidak
aktif, yang kedua reaktif atau hubungan yang reaktif, terus yang ketiga proaktif, hubungan yang proaktif, terus yang keempat ada interaktif atau hubungan yang interaktif. Nah, terus yang pertama ini ada inaktif atau hubungan tidak aktif tadi adalah hubungan yang pasif. Nah, jadi tidak ada komunikasi atau respon sama sekali maksudnya. Terus, jadi perusahaan tidak memperhatikan kepentingan stakeholder itu sendiri. Jadi tidak ada komunikasi atau transparansi. Jadi contohnya tuh kayak perusahaan tidak pernah mendengar aspirasi masyarakat sekitar pabrik. Nah, terus yang kedua, reaktif atau hubungan yang reaktif itu adalah hubungan yang muncul sebagai tanggapan atau reaksi setelah ada rangsangan. Nah, jadi seperti perusahaan baru merespon jika ada tekanan atau masalah. Jadi sifatnya itu defensif, tapi bukan inisiatif. Jadi perusahaan hanya memberi klarifikasi setelah muncul demo atau kritik seperti itu. Terus yang ketiga tuh ada proaktif atau hubungan proaktif. Nah, jadi proaktif itu hubungan yang aktif dijaga dan diusahakan. Ada inisiatif untuk membangun komunikasi. Nah, jadi perusahaan tuh secara sadar mencari tahu kebutuhan stakeholder. Jadi ada upaya untuk menjaga hubungan baik meski belum ada masalah. Jadi contohnya perusahaan rutin mengadakan survei kepuasan pelanggan. Seperti itu. Terus yang terakhir yaitu interaktif atau hubungan yang interaktif. Jadi hubungan interaktif ini merupakan hubungan yang saling timbal balik, ada komunikasi dua arah, dinamis dan berkelanjutan. Seperti itu. Jadi hubungan perusahaan dan stakeholder berlangsung dua arah saling memengaruhi. Jadi stakeholder ini dilibatkan dalam suatu pengambilan keputusan strategis. Contohnya tuh seperti perusahaan mengajak masyarakat, pemerintah, dan LSM untuk berdiskusi sebelum membuka proyek baru. Jadi seperti itu. Next. Oke, yang ketiga, fungsi-fungsi penting dari suatu bisnis. Pengertian fungsi-fungsi bisnis. Fungsi bisnis merupakan serangkaian aktivitas vital yang harus dijalankan untuk memastikan bisnis beroperasi, mencapai tujuannya, dan bertahan di pasar. Fungsi-fungsi ini bukan hanya sekedar tugas, tetapi merupakan pilar utama yang saling mendukung dan bekerja sama. Next. Fungsi-fungsi penting dari suatu bisnis memiliki 5 bagian. Yang pertama, fungsi manajemen inti dari semua kegiatan bisnis, terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dan yang kedua, fungsi pemasaran atau marketing berfokus pada hubungan antara bisnis dan konsumen, terdiri dari riset pasar, pengembangan produk, penentuan harga, promosi, dan distribusi. Dan yang ketiga, fungsi produksi atau operasional bertanggung jawab untuk mengubah bahan mentah atau input lainnya menjadi barang jadi atau jasa yang siap dijual. Terdiri dari perencanaan produksi, manajemen inventaris, kontrol kualitas, dan manajemen rantai pasokan. Dan yang keempat, fungsi keuangan atau finance mengelola semua aspek keuangan bisnis, terdiri dari manajemen keuangan, akuntansi, analisis keuangan, penggalangan dana. Dan yang kelima, fungsi sumber daya manusia, human resource, HR, berfokus pada pengelolaan karyawan yang merupakan aset terpenting bagi sebuah bisnis, terdiri dari rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi dan manfaat, dan hubungan industrial. Next.
Kesimpulan, yang pertama, bisnis diciptakan untuk menyediakan produk atau jasa kepada pelanggan. Bisnis didirikan untuk melayani kebutuhan pelanggan oleh pemilik yang mencoba untuk memperoleh laba. Kedua, pengertian stakeholder merupakan semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas, atau kelompok masyarakat yang memiliki sebuah hubungan dan kepentingan terhadap organisasi. Perusahaan dan permasalahan yang sedang dibahas terbagi menjadi 3, yaitu stakeholder, stakeholder framer, sekunder, dan kunci. Dan yang ketiga, peran stakeholder, yaitu membuat keputusan, begitu pula karyawan, kreditor, pemasok, pelanggan, pesaing, serta pemerintah. Yang keempat, fungsi bisnis merupakan serangkaian aktivitas vital yang harus dijalankan untuk memastikan bisnis beroperasi, mencapai tujuannya, dan bertahan di pasar. Next. Sekian dari kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih.